mereka statusnya sama. Nasihat yang kedua adalah miliki tujuan yang sama, memiliki tujuan yang sama. Di ayat 2 berkata begini. Dia di dalam penjara, Rasul Paulus. Dia sudah mengalami tekanan yang luar biasa, tapi sebelumnya dia sudah berkata tidak apa-apa. Ada orang yang mau menghancurkan dia, mau membuat dia semakin tertekan dengan ada yang memberitakan Injil dengan cara yang tidak baik, dengan cara palsu, dengan cara yang macam-macam. Tapi dia berkata enggak apa-apa, tidak ada masalah bagi saya. Yang penting Injil diberitakan, dan melalui pemenjaraan ini pun Injil semakin luas disebarkan. Nah, tetapi dengan mengetahui akan ada perpecahan yang berpengaruh juga di dalam hidupnya, dia sedih juga. Maka dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Buat sesuatu, jangan sampai saya semakin tertekan mendengar kalian ini jemaat yang dia rintis itu kemudian terpecah. Dia tidak ada di sana, dia ada di penjara. Nah, kalau kalian umat jemaat ini pecah, ini merupakan satu kesedihan bagi dia, maka dia akan kehilangan sukacita. Dan dia berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Kalian yang ada di dalam Tuhan, kalian yang sudah bersama-sama yang saya layani, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kelompok yang menjadi pengikut Kristus, yang kelompoknya juga tidak besar, hanya kelompok kecil di antara orang-orang yang lain. Masa kalian akan pecah? Bagaimana bisa berkembang? Bagaimana Injil bisa diperluas kalau kalian pecah satu dengan yang lain? Jadi sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi ada satu tujuan di dalam kebersamaan itu. Ada yang harus kita capai, ada yang harus kita kerjakan bersama. Dan untuk melakukan itu harus sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi jangan berbeda-beda tujuannya. Jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan bersama. Dijelaskan apa? Contoh di mana supaya tetap menjadi sehati, menjadi satu pikiran atau satu tujuan. Dan rupanya ini juga yang membuat perpecahan itu. Dijelaskan di ayat 3. Dikatakan begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi rupanya ada yang mau mencoba mencari kepentingan sendiri. Yang penting saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, atau ini demi kepentingan saya, demi kebahagiaan saya, supaya saya mendapatkan pujian, supaya saya dihormati. Berarti tujuannya gak sama lagi. Bukan tujuan untuk bersama, tapi tujuannya masing-masing. Rupanya di kalangan umat percaya ini bisa terjadi. Di kalangan para pendeta, di kalangan para pengajar kebenaran firman, di sekolah-sekolah teologi itu bisa terjadi loh. Mulai kira-kira saya dapat apa? Saya. Kemudian dikatakan sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Jadi jangan terpancing untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Tapi kalau kita mau lakukan sesuatu sebagai kebersamaan ini, buatlah apa yang kita kerjakan ini untuk kepentingan bersama, untuk saudara saya, bukan semata-mata untuk saya. Rendah hati, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan ini tidak mudah, untuk lebih mengutamakan yang lain daripada kita, ini tidak mudah. Ada banyak contoh yang dapat kita lihat. Ada contoh untuk berebut makanan saja misalnya. Berebut makanan ini bukan di SD, karena anak-anak asrama kan tidak pernah berebut makanan, amin. Cuman menyembunyikan aja. Sama aja, gimana? Enggak. Di tempat-tempat lain kadang-kadang untuk antri dulu. Antri, ada yang cacat, nggak peduli mau cacat kayak mau apa kayak, ditinggalkan. Dia menganggap dia lebih
utama, dia harus lebih dahulu. Nah, jangan seperti itu. Ya, saya tertarik melihat ada ilustrasi ya, di mana ada seorang yang cacat, ya dia mau naik bis, dia udah naik di pintu itu nggak ada yang memperhatikan dia. Semua naik, akhirnya ya sopirnya yang turunnya tetap kan nggak bisa jalan dong. Karena sopirnya udah turun. Ayo, mereka naik untuk apa? Mereka naik, mereka duluan nyampe. Oh, nggak bisa karena sopirnya yang turun. Turun sopirnya, kemudian sopirnya angkat dia. Baru sopirnya jalan, ya mobilnya baru naik. Kadang-kadang kita pikir kalau saya udah duluan maka saya akan berhasil. Nanti dulu, belum tentu. Jadi ketika mengutamakan yang lain, itu mendatangkan satu kebahagiaan. Nah, itu harus terjadi dalam kebersamaan. Ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan jaga itu. Ya, lebih baik kita mengorbankan diri kita demi kebahagiaan bersama. Ada amin? Amin. Amin. Ini aminnya penting karena kadang-kadang ya ada dulu bukan di sekolah teologi ini, sekolah teologi lain, di asrama lain. Ya, karena ini satu orang ini dapat berkat banyak, ada kiriman makanan. Ya, dia selalu terbangun jam 2, jam 1 setelah semua tidur. Nah, apa yang dilakukan? Makan sendiri. Wah, ini parah ini ya. Ya, tapi mahasiswa SD saya nggak kayak gitu ya. Kalau dia dapat berkat langsung bagi-bagi ya. Takkan dia tidak menghabiskan diri untuk dirinya sendiri. Ya. Kebersamaan ini akan mendatangkan kebahagiaan, tidak akan terjadi perpecahan. Tapi kalau udah diri kita sendiri kita utamakan, sudah tinggal nunggu waktu. BEM. Kalau sudah mulai ada satu yang ingin lebih menonjol dari yang lain, itu akan berantakan. Ya. Harus rela. Ya. Siap mengorbankan diri demi yang lain. Jadi kalau disuruh kerja bakti, gak ada masalah, lebih awal datang demi memberi semangat yang lain. Amin. Jangan nunggu ketua BEM dulu. Gak harus ketua BEM dulu, yang lain apa-apa. Ya, supaya nanti ketua BEM melihat kan, yang lain pun akhirnya digerakkan. Ayat 4 berkata begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, dalam satu angkatan misalnya mahasiswa, sebenarnya satu angkatan itu harus sedih kalau ada di antara mereka yang tidak dapat melakukan sesuatu, misalnya tugas kah apakah. Itu berarti yang lain tidak memperhatikan dia. Semua hanya memperhatikan diri sendiri. Seringkali saya berkata gini kepada yang sedang menulis skripsi, hanya masalah format kok bisa salah, itu kan bisa dipelajari bersama, bisa minta bantuan kepada teman yang sudah lebih paham tentang komputer dan segala macam. Tapi ada kemungkinan yang lain tidak mau berbagi. Nah ini, jadi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan kalau kita mau tetap bersatu, ya karena kesatuan ini akan mendatangkan kemenangan bersama, maka jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya, baik di gereja, dimanapun. Ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan secara khusus, coba kita terus perhatikanlah orang lain. Kepentingan orang lain juga harus kita perhatikan. Dan kita mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Ini sangat penting. Ya, kalau kita mulai untuk diri kita, maka perpecahanlah yang terjadi. Ya, satu contoh yang banyak sekali terjadi ya dalam sinode. Ya, akhirnya gagal mencapai visi misi yang sudah ditanamkan karena belum sudah mengalami kehancuran di dalam karena ada ya masing-masing kepentingan. Ya, melakukan ini dan itu hanya untuk kepentingan golongan saja, kepentingan pribadi saja. Ya, bisa dia mengorbankan banyak dana, tetapi tujuannya sudah melenceng. Bukan lagi kesatuan, tetapi supaya dia dikenal, supaya dia dihormati, supaya kelompoknya yang lebih berkuasa. Maka perpecahanlah yang akan terjadi. Dan ini satu tragedi ya. Kalau kita lihat di kalangan rohaniawan gitu loh, terjadi perpecahan hanya karena untuk kepentingan. Ya, kepentingan diri sendiri atau golongan. Ya, bahkan
Ya, di dalam rapat-rapat besar, dalam nuansa rohani, itu bisa kalimat-kalimat keras keluar. Ya, meja juga bisa dipukul. Ya, kursi juga bisa dilemparkan. Ini sungguh terlalu itu parah itu ya. Jadi tolong ya jangan perparah masalah ya. Ya. Nggak tahu di kampus bagaimana ya. Saya belum pernah dengar ya. Atau nggak ada yang ngaku. Hanya untuk masalah kepentingan duduk di kursi saja bisa ribut. Ini kursiku. Mana nenekmu mana bawa kursi ke sini? Ini kursiku. Akhirnya berantem, perpecahan terjadi. Apa sih masalah kursi? Kalau duduk di sini, dia duduk di sini, dia duduk di tempat lain kan selesai. Ini enggak. Itu kursiku. Akhirnya terjadilah ya tragedi, perpecahan. Tidak ada komunikasi satu dengan yang lain. Bagaimana bisa menang? Bagaimana bisa sejahtera di asrama kalau satu dengan yang lain tidak ada lagi bicara, tetap menaruh sakit hati. Nah, untuk itu perhatikan kepentingan yang lain. Jangan egois, jangan mau menang sendiri. Ya, kira-kira ada 3 orang mau makan, lauknya tinggal 2. Siapa yang mau dikorbankan? Ada yang mau nggak? Terus win-win solution bagaimana? 2 supaya 3 dapat. Ya. Daging ayam sama-sama pahanya disuwer-suwer semuanya. Disuwer-suwer, tarik-tarik, cabik-cabik itu daging itu. Oh ya, baru ambil bagi 3, selesai. Amin. Atau mumpung dia belum datang, salah sendiri, kenapa terlambat? Nah, itu namanya tidak memikirkan kepentingan orang lain. Bukan dia terlambat, mungkin ada masalah tadi di jalan. Tapi apakah setegak itu? Ya kadang-kadang bisa tega juga ya. Akhirnya terjadi perpecahan. Jangan ya. Supaya tetap bersatu, perhatikan juga kepentingan orang lain. Yang ketiga,